Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Di pagi hari ini kami akan menjawab pertanyaan yang tersisa. Di sini masih ada 3 pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan dari saudara Abu Irsyad yang beralamat di Pulau Pandangan. Afwan Ustaz, apakah betul Maulid Nabi termasuk furu dalam fikih atau dalam akidah? Kalau betul demikian, kenapa kita Salafi tidak toleransi? Karena setahu saya dalam masalah furu, baik dalam furu akidah atau fikih bisa ditoleransi. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, wa anta jazakallahu khairan. Pertama, tentang taqsimuddin ilal usuli wal furu', pembagian agama menjadi 2, usul dan furu', pokok dan cabang. Ini ada perbincangan di kalangan ulama. Tidak semua ulama menyepakati, menyetujui pembagian ini. Ada yang mengingkarinya dan ada yang membenarkannya. Ala kulli hal, kita sekarang tidak ingin membahas masalah ini, masalah usul dan furu'. Namun kita ingin fokus pada hal yang ditanyakan, yaitu tentang maulid. Ya, tentang maulid. Apakah ini perkara yang bisa ditoleransi ataukah tidak? Ya, dimaklumi bahwa kita yang mengikuti manhajus salaf, dalam perkara maulid itu tidak ada toleransi. Yang tidak ada di sini toleransi dalam arti membenarkan atau menyetujui atau menyepakati, tidak sama sekali. Sekali lagi, kita yang mengikuti manhajus salaf tidak sama sekali memberikan ruang atau membenarkan atau menyetujui atau menyepakati adanya perayaan maulid. Kenapa demikian? Ya, sebab perayaan maulid ini adalah perkara-perkara bid'ah. Jadi ini adalah perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Lain halnya kalau dia bukan perkara bid'ah. Ya, kalau seandainya bukan perkara bid'ah dalam agama, hanya saja ulama berbeda pendapat. Ya, misalnya dalam hal apakah hadisnya sahih atau tidak, atau berbeda pemahaman dalam memahami sebuah hadis, maka di sini ada toleransi di antara kita. Tentang kunut, misalnya kunut subuh, ya ada ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan disyariatkan, ya disebabkan karena mereka berbeda dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Dari situlah lahir pendapat masing-masing. Di sini ada toleransi di antara kita. Ya, kita saling memahami. Kalau terjadi perbedaan seperti ini, ya, perbedaan dalam menilai kesahihan sebuah hadis, atau misalnya perbedaan dalam memahami sebuah hadis. Ya, ada sebuah hadis yang sahih, hanya saja berbeda dalam memahaminya, dan ada ruang di situ untuk berbeda pendapat, maka kita berbeda pendapat tidak masalah. Kita saling menghargai. Barakallahu fikum. Ya, tentang misalnya masalah membesarkan bismillah atau tidak. Ya, tentang misalnya bersentuhan wanita, menyentuh wanita apakah membatalkan wudhu atau tidak. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ini perkara-perkara perbedaan-perbedaan yang bisa ditoleransi, sebab masing-masing memahami dalil yang ada. Ya, beda dengan perkara maulid. Perkara maulid ini memang tidak ada dalilnya. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan, Nabi SAW tidak pernah melakukan, ya, mencontohkan misalnya, ya, perayaan kelahiran beliau. Demikian pula para sahabat, tidak ada satupun sahabat yang melakukan. Demikian pula tabi'in, demikian pula tabi'ut tabi'in. 3 generasi tidak ada yang melakukan. 3 generasi yang utama, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in, tidak ada satupun yang melakukan perayaan maulid. Sebagaimana yang diterangkan oleh ulama Syafi'i. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar yang bermadhab Syafi'i, menjelaskan bahwa perayaan maulid ini tidak dilakukan oleh 3 generasi yang utama. Ya, maka seandainya itu adalah perkara yang baik, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah,
perkara yang mendekatkan diri ke surga Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka lebih dulu melakukan daripada kita. Ya, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Seandainya itu adalah kebaikan, maka tentulah mereka lebih dahulu melakukannya daripada kita. Tapi tidak ada di antara mereka yang melakukan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu perkara maulid ini dengan tegas dihukumi bid'ah oleh para ulama. Perkara bid'ah yang dihukumi sesat oleh para ulama. Ya, di antara ulama ya yang menjelaskan dan menetapkan bahwa ini adalah bid'ah, barakallahu fikum, itu adalah Al-Imam Syatibi, ulama yang sangat terkenal dari ulama Malikiyah, ahli usul yang mumpuni dalam usulul fiqh dan menulis kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan usulul fiqh. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan dalam beberapa kitab beliau, ya, kata beliau, ma'lumun, diketahui, dimaklumi sudah, bahwasanya anna iqamatal maulid, bahwa perayaan maulid yang biasa dilakukan oleh manusia, ya kata beliau, bid'atun muhdatsatun, dia adalah perkara bid'ah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atun dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Itu kata Imam Syatibi rahimahullahu taala. Dan ulama-ulama yang lain, banyak ulama. Ya, seandainya tidak khawatir akan panjang di sini, saya akan sebutkan, saya akan bacakan ya kalam para ulama terkait dengan bid'ahnya perayaan Maulid. Tapi apa yang saya sebutkan tadi dari kalam Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala itu sangat jelas. Beliau terangkan bahwa ma'lum anna iqamatal maulid, dimaklumi bahwa perayaan Maulid yang biasa dilakukan oleh manusia bid'atun muhdatsah. Itu adalah perkara bid'ah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Barakallahu fikum. Nah, maka karena Maulid ini terkait dengan masalah bid'ah, dia adalah bid'ah, maka di sini kita tidak ada toleransi padanya. Sebab dalam perkara bid'ah seseorang tidak boleh memberikan ruang. Tidak boleh seseorang untuk memberikan dukungan, memberikan support dan seterusnya, tidak boleh. Dalam perkara bid'ah itu harus kita ingkari dengan pengingkaran yang keras. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang dijuluki dengan sahibus sir, ya, sahabat yang diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk memegang nama orang-orang munafik. Jadi sahabat ini dipercayai oleh Rasulullah untuk menyimpan nama-nama orang munafik. Ya. Beliau pernah berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka jangan kalian melakukannya. Jangan kalian melakukannya. Masya Allah. Ini nasihat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Semua ibadah, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, maka jangan kalian melakukan. Kenapa? Sebab memang seandainya itu memang ibadah yang benar, ibadah yang disyariatkan, maka tentulah sahabat lebih dahulu melakukan. Nah, maka ketika mereka tidak melakukan ibadah itu, tentulah itu bukan ibadah. Tentulah bukan ibadah yang disyariatkan dalam agama. Jadi, barakallahu fikum, perkara ini adalah perkara yang memang tidak ada toleransi ya dari kita yang bermanhaj salaf, sebab ini perkara bid'ah dalam agama. Taib. Dan ini memang keras pengingkaran para salafus saleh terhadap perkara bid'ah. Dan mereka tidak bertoleransi dalam perkara bid'ah. Contoh yang lain saya sebutkan, ya, barakallahu fikum, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, sahabat yang tergolong as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama masuk Islam, yang
janji ke dalam Al-Quran syurga. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka, generasi-generasi awal masuk Islam. Allah meridhai mereka, wa adda lahum jannat, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka syurga. Dan sahabat Ibnu Mas'ud termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, bahkan beliau lebih dahulu masuk Islam daripada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhum jami'a. Ibnu Mas'ud ketika melihat ada orang zikir jamaah, berzikir dipimpin oleh satu orang berjamaah, kemudian mereka menggunakan biji-bijian untuk menghitung zikir mereka, dan ini perkara baru dalam agama. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ibnu Mas'ud melihat pemandangan ini, adanya sekelompok orang yang melakukan zikir jamaah dipimpin oleh satu orang, kemudian mereka berzikir menggunakan batu-batu kerikil untuk menghitung zikir mereka, maka subhanallah diingkari keras oleh Ibnu Mas'ud. Diingkari keras. Apa kata Ibnu Mas'ud kepada mereka? Ya. Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatikum. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Subhanallah, lihat bagaimana Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan mereka dan menghukumnya adalah bentuk kebinasaan, dan mengatakan waihakum, celaka kalian, betapa cepatnya kalian binasa wahai umat Muhammad. Subhanallah. Ya. Taib. Lihat kata Ibnu Mas'ud, aniyatuhu lam tuksar. Bejana Rasulullah belum rusak, belum pecah. Ya, dan pakaian Nabi masih baru. Artinya baru saja Rasulullah meninggal. Tapi kok kalian begitu cepat berubah, begitu cepat melakukan amalan-amalan yang tidak ditontunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'innakum ahda. Ya, a'innakum ala millatin ahda min millati Muhammad am annakum muftatihu babad dhalalah. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian ini berada di atas agama yang lebih baik, yang lebih mendapatkan petunjuk daripada agama Nabi Muhammad? Apakah agama kalian lebih baik? Apakah petunjuk kalian lebih baik ataukah petunjuk Nabi Muhammad? Ataukah kalian ini telah membuka pintu-pintu kesesatan? Pertanyaan Ibnu Mas'ud, kalian ini melakukan perkara yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ataukah kalian ini telah membuka pintu-pintu kesesatan? Pertanyaan ini, ya Masya Allah, kalau mereka jawab yang pertama, kami lebih baik, maka bisa kufur mereka, menganggap mereka lebih baik daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena mereka tidak mungkin menjawab yang pertama, ya, mereka juga tidak mungkin menganggap dirinya pembuka pintu-pintu kesesatan, ya kan? Apapun yang mereka jawab, maka kena batunya, ya. Kalau mereka menjawab yang pertama, ya bahaya, ya. Dan mereka pun tidak mungkin akan memilih yang kedua sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan. Ya, maka karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud, apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Tidaklah kami melakukan ini kecuali kami menginginkan kebaikan. Nah, itu dia. Dan rata-rata seperti ini dalilnya, hujjah-hujjahnya, alasannya orang-orang yang melakukan kebid'ahan ini kan baik. Dan niat kami baik, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Tidak ada yang kami inginkan kecuali semangat, kecuali keikhlasan, kecuali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma aradna ilal khair. Tidak ada yang kami inginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Subhanallah. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Sebab dia tidak menempuh jalan yang benar. Banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak menempuh jalannya yang menuju kepada kebaikan. Kan begitu. Banyak orang mau masuk surga, tapi tidak menempuh jalan menuju surga. Ya. Artinya banyak orang
menginginkan kebaikan, tetapi jalur yang dia tempuh salah. Ya, dan ini termasuk jalan yang salah. Ada orang menginginkan kebaikan zikir, tetapi cara berzikirnya tidak benar. Ya, ada orang misalnya ingin mendapatkan pahala zikir, tapi cara berzikirnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan kebaikan yang didapatkan, tapi justru dosa. Kenapa dosa? Sebab dia telah menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Ya, bagaimana sikap para salafus saleh terkait dengan masalah bid'ah, dan banyak sekali contoh-contoh. Ya, seperti misalnya juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab, ketika ada orang yang bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, kemudian setelah itu bersalawat kepada Rasulullah, alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Nah, ketika Ibnu Umar mendengarkan apa yang dia baca setelah bersin, diingkari oleh Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Maha kada'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu yang Rasulullah ajarkan kepada kami. Yang Nabi ajarkan kepada kami hanyalah memuji Allah ketika bersin, bukan bersalawat. Ya, bersalawat itu lain, ada tempatnya. Ya, tetapi ya dalam ketika bersin itu yang disyariatkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, minimal mengatakan alhamdulillah. Kan begitu. Barakallahu fikum. Bukan bersalawat. Perhatikan bagaimana pengingkaran para sahabat ketika ada orang melakukan perkara baru dalam agama. Taib. Contoh yang lain, misalnya apa yang pernah terjadi di masa tabi'in. Di masa tabi'in ya, yang bernama Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini adalah pimpinannya para tabi'in, tokohnya para tabi'in, ulama luar biasa. Beliau pernah melihat ada orang sholat sunnah subuh ya, dia sholat sunnah subuh. Setelah dia salam 2 rakaat, dia tambah lagi, dia berdiri lagi menambah sholat sunnah subuhnya. Ditegur oleh Sa'id ibn Musayyib, ditegur. Ketika dia ditegur, apa kata dia? Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ayyu'adzibunallahu wa nahnu nusalli. Apa kesalahan saya? Saya akan sholat. Apakah Allah akan mengazab kita karena kita sholat? Adakah orang yang diazab oleh Allah karena dia sholat? Saya akan sholat, ini kan bagus. Masya Allah ya. Apa kesalahan saya? Saya akan sholat. Apa kata Sa'id ibn Musayyib? Tidak ada orang yang diazab oleh Allah karena sholat. Tetapi Allah akan mengadab seseorang karena dia menyelisihi sunnah. Itu dia. Dan kamu telah menyelisihi sunnah. Kenapa? Sebab sunnahnya Nabi hanya 2 rakaat. Yang dituntunkan oleh Rasulullah, sholat sunnah subuh itu hanya 2 rakaat, tidak melebihi itu. Kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hanya 2 rakaat saja. Dan itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika kamu menambah daripada 2 rakaat, itu perkara baru dalam agama. Sebab Nabi tidak pernah memerintahkan hal tersebut, tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Perhatikan bagaimana ulama besar Sa'id ibn Musayyib, tokoh tabi'in, barakallahu fikum, mengingkari perkara bid'ah dalam agama, tidak memberikan toleransi kepadanya. Contoh yang lain, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam besar, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya ya, dari mana saya mulai ihram, masalah haji atau umrah. Ketika saya haji atau umrah, dari mana saya mulai memakai pakaian ihram? Maka Imam Malik menjawab, min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Sebab penduduk Madinah itu miqatnya itu dari Dzul Hulaifah ya. Miqatnya mereka itu Dzul Hulaifah. Ya, dan Imam Malik waktu itu ya adalah imam yang ada di Madinah, mengajar di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya dari mana kita mulai miqat, dari mana kita mulai ihram, maka Imam Malik menjawab dari Dzul Hulaifah. Ya, sebab inilah yang
dituntunkan oleh Rasulullah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, waqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Penduduk Madinah itu miqatnya dari Dzul Hulaifah. Baik, ketika Imam Malik memberikan jawaban demikian, maka orang itu mengatakan, tidak, saya akan ihram dari masjidnya Nabi. Saya akan mulai ihram dari masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dekat kuburannya Nabi. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Inni akhsha alaikumul fitnah. Aku khawatir kamu akan tertimpa fitnah, tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lakukan. Saya khawatir ya, kamu akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mengatakan, azab apa yang menimpa saya? Bukankah saya hanya menambah jaraknya sedikit? Jaraknya dari Dzul Hulaifah itu kan hanya tidak begitu jauh. Saya hanya menambah jaraknya hanya beberapa mil. Subhanallah. Maka Imam Malik mengatakan, fitnah apakah? Adakah fitnah, adakah bahaya yang melebihi bahaya ketika seseorang menyelisihi sunnah? Ya, bukankah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan bahwa miqat itu dari Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Kenapa kalian menyelisihi sunnah Nabi? Kan begitu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi petunjuk nabinya, perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa tertimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya, Afwan, ini sudah sangat panjang jawaban saya. Jadi sekali lagi, untuk perkara bid'ah, untuk perkara maulid ini kita tidak toleransi memang, sebab dia adalah perkara bid'ah dalam agama, dan perkara bid'ah itu tidak ada toleransi padanya. Harus kita ingkari dengan pengingkaran yang keras, sebab bid'ah itu bisa mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.